Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin melihat konteks pembicaraan kita dengan kekinian. Oke. Ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah bahwa apakah benar ya pernyataan saya Pak Ustadz, dengan kajian sekarang ini berarti kita kalau mau selamat maka jadikanlah kolbu itu kolbu yang salim ya, sehingga dengan demikian kita bisa masuk dan semoga Allah selamatkan ya, dengan kita belajar ilmu hati tadi ya, bagaimana untuk menjadi hati yang salim, jadi berpikir dengan kolbu ya, bukan berpikir dengan otak serta hawa nafsu dan segala macam ya. Itu mohon penguatan untuk bisa meyakinkan saya bahwa kajian hari ini, satu poin yang saya dapat itu, kekinian yang saya maksud ini adalah bahwa Al-Quran itu dan Sunnah yang kita kaji hadis hari ini itu kalau dikaitkan dengan kekinian akan sangat menarik, bahwa Al-Quran itu dan Sunnah itu betul-betul fakta yang tidak hanya cerita masa lalu, tetapi ke depan itu punya gambaran future. Nah, kaitan dengan tadi sekarang ini ada disebut sebagai unstated actors. Jadi ada iluminasi, ada dan seterusnya. Dia menguasai negara-negara timur, barat dan seterusnya, tetapi dia bukan sebagai penguasa atau bukan sebagai pemimpin, ya. Tetapi dia mampu mengcreate situasi, kondisi yang menghadirkan perubahan menurut maunya dia. Ya, suatu tatanan baru ke depan yang mereka bisa create. Nah, bagaimana Ustadz melihat konteks kajian kita ini dengan hal yang ada di fakta, di lapangan? Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Assalamualaikum. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Piknik maksudnya, piknik otak, piknik hati. Piknik ruh, piknik dalam berguru. Jadi berguru jangan hanya ke satu ustadz, jangan cuma dengerin kita, dengerin yang lain juga. Bahkan orang yang berbeda sama saya dengerin aja Pak, biar dapat maklumat-maklumat yang beragam. Nanti Bapak coba rasakan di kolbunya, nah, mana yang set masuk kolbu atau yang masuk otak, mana yang bikin emosi, mana yang bikin adem, itu beda tuh. Apa kata Allah? Fatakun, lalu sehingga ada lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga muncul kesadaran qalbiyah, yang mana dengan kesadaran kolbu itulah mereka berpikir. Ini berbedanya orang beriman dengan orang tidak beriman. Kita baru berislam, belum beriman. Berislam itu zahir doang. Kalau beriman itu dengan kolbu, kan aslul iman tasdikul qalb. Asalnya iman itu tasdik di kolbu. Politik nanti opini, mazhab nanti itu zahir. Jingkrang celana itu zahir, jenggot Pak Panji itu zahir Pak. Pak Panji nggak pernah tersinggung tuh, aneh sebut jenggot Pak ya, tapi kenapa ada yang tersinggung Pak ya, heran juga aneh. Padahal jenggot Pak Panji itu ngalah-ngalahin siapa aja. Ya Afan ya, Pak Afan. Jadi itu ayatnya jelas, ayatnya jelas. 2 kali Allah menyebut apakah mereka tidak berakal ya dengan kolbu. Kalau di Al-A'raf lebih gila lagi, orang langsung turun pangkat, turun derajat dari manusia menjadi seperti binatang ternak. Binatang ternak itu hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Maka mereka itu punya kolbu tapi tidak berakal gitu. Berarti kolbu itu menjadi sentral, data-data harus lewat kolbu dulu, baru data itu dipakai oleh otak, oleh akal. Jangan kebalik, kolbu kita disetir oleh, kita dengerin berita, jangan mau disetir sama berita. Dapat WA, jangan mau disetir sama ya, brainwash namanya ya. Gitu Pak ya. Jadi ayatnya jelas.
memang perintahnya jaga kolbu. Kolbu itu aksesnya kemana? Ruh langsung kontak dengan Allah, nggak ada halangan. Jadi ruh itu nggak ada buruknya. Di kolbu masih ada buruknya. Kolbu itu kalau zahir kita nih dosa, saya nih dosa, itu langsung ada titik hitam di kolbu saya, langsung ada noda. Nggak bisa dibersihin pakai rinso, Pak. Dia cuma bisa dengan menyesali, mengaku, minta ampun, kita sebut taubat dan istighfar. Nabi tidak ada noda di kolbunya, tapi kilauan cahaya yang berlebih. Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada kilauan cahaya yang berlebih dalam kolbuku. Jadi Nabi itu taubatnya bukan karena dosa. Kelebihan nur itu membuat beliau tersilaukan. Kebanyakan yang dipandang oleh beliau, maka beliau pun istighfar terhadap kasyaf-kasyaf yang beliau lihat, penampakan-penampakan yang beliau lihat. Itu Nabi loh, Pak. Kita nyari-nyari yang begituan kan. Sekarang banyak kajian-kajian spiritual, kerohanian terjebak kepada kebatinan, bukan kepada kerohanian Islam. Kajiannya Nur Muhammad, tapi isinya perdukunan. Banyak Pak hari ini. Masa Nur Muhammad bisa diaktifkan pakai asma-asma? Nggak ada itu. Kajian Nur Muhammad itu kajian kolbu, kajian keilmuan murni. Pengaktifannya lewat ilmu, bukan lewat ritual-ritual aneh. Ya, banyak hari ini. Karena banyak seperti itu hari ini, orang kemudian suudzon nama kajian-kajian tasawuf, ya kan? Padahal spirit kebangkitan umat dari zaman ke zaman itu kena tasawuf. Ini coba banyak orang nggak konsisten, mendewa-dewakan. Nah, ini bahasa umum ya, melu-elukan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih. Oke, saya kan suka beliau juga, tapi orang ini nggak konsisten, mengelu-elukan Muhammad Al-Fatih tapi tidak ikut akidah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih apa akidahnya? Ahlus Sunnah Maturidiyah. Maturidiyah ini ada kakak akidahnya sama Asy'ariyah. Muhammad Al-Fatih bermazhab nggak? Bermazhab. Apa mazhabnya? Hanafi. Berarti bermazhab bagian dari kerangka kemajuan. Yang ketiga, dia bertasawuf. Guru namanya Ibnu Syamsuddin atau Agha Ibn Syamsuddin. Itu bertorikoh Naqsyabandiyah, Pak. Sekarang orang membenci torikoh. Torikoh apa aja? Saya udah sering cerita bahwa Salahuddin Al-Ayyubi berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu diutuslah orang paling nyeleneh di antara murid Syekh Abdul Qadir, namanya Ibnu Qudayb Al-Ban. Qudayb Al-Ban ini orang paling nyeleneh, wali majzub, mirip nama Wan Sekhon. Mirip Wan Sekhon, Pak. Kebayang Wan Sekhon? Itulah beliau, mirip. Tiba-tiba ada orang yang nggak ngerti keilmuan bab ini, dia bilang Ar-Razi walinya orang gila. Loh, wali kita mah banyak, ada wali murid ada waliullah mursyid sufi, itu mereka pakaiannya jelas. Habib Lutfi, mursyid-mursyid torikot lah, itu kan pakaiannya bagus-bagus kayak kiai beneran, itu wali sufi. Ada wali apa tadi? Dia bukan gila, antum aja yang bilang dia gila. Wajar sih ya, kita aja yang celananya nggak, ya kayak beliau ini kan nggak di bawah mata kaki, sesat. Apalagi Wan Sekhon pasti disebut gila. Ya, nggak benar begitu. Ya, mana ada orang gila ngomong ma'rifat tuh, nggak ada. Mana ada orang gila tahu wali. Mana ada orang gila didatangin wali Habib Umar. Ada yang meragukan kewalian Habib Umar. Itu ketemu sengaja. Jadi boleh itu masyhur di luar, di Yaman tuh masyhur. Kan masih keturunan juga tuh. Salahuddin Al-Ayyubi punya guru kepada beliau yang merobek-robek cinta Salahuddin kepada dunia. Persis sama, lelakonnya aja yang beda. Karena sudah habis cinta dunia di kolbunya, baru dia bisa menang lawan perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi, torikotnya Qadiriyah, tapi campur dengan torikot majzub, torikot mabuk. Ya, tapi bukan mabuk minum ini, Pak, mabuk bertuhan. Orang lagi jatuh cinta kepada Allah kan mabuk. Antum aja mabuk kok sama perempuan,
Saya juga mabuk Pak sama perempuan, sama ujian kita sama Pak, maaf Bu ya. Ibu-ibu juga mabuk sama kita. Sama, orang kalau cinta pasti mabuk. Mau ustadz, mau wali, sama. Bisa copot Pak ustadznya kalau udah begitu. Barsiso 500 tahun, copot kewaliannya. Jadi kita jangan sok-sokan dulu lah, santai aja Pak. Ya, baru segini, baru menang opini, sudah merasa paling benar, ya kan? Terus tentang yang Bapak sebut tadi globalis kali ya, malu-malu nyebutnya ya. Apa unstate movement kali ya, pergerakan tanpa negara atau unstate power ya, yang mereka sebut New World Order ya. Saya nggak tertarik dengan pembahasan konspirasi dunia, tapi mirip. Dajjal itu kan bukan suatu negara. Perang Mahdi dengan Dajjal masih ada nggak nama Indonesia? Nggak ada. Nanti ya Pak, gini aja deh, yang bisa beli vaksin sih berapa negara Pak? Nggak banyak yang bisa beli vaksin. Kita aja ngutang. Dihiburlah kita oleh pemerintah kita, devisa kita masih banyak bro. Itu hiburan biar masyarakat nggak panik, biar UMKM jalan terus, itu maksudnya begitu. Tapi itu nggak benar. Ngutang itu Pak, vaksin itu udah bangkrut kita sebenarnya. Tapi bangkrutnya kita, kan perusahaan kalau bangkrut masih wake up kan, masih bisa bangkit ya, masih bisa bangkit sedikit. Tapi ngos-ngosan, untung ada pergerakan ekonomi di dalam negeri. Kita ini kan makhluk manual Indonesia, walaupun kayak GoFood segala macam, kita masih suka belanja kemana-mana, duit muter. Kita amannya di situ Indonesia, maka bisa hidup santai. Gaji nggak gede tapi santai. Ya, yang dulu gajinya gede, sekarang mantan gaji gede. Tapi ada yang beruntung hari ini. Ya, orang-orang kesehatan Pak ya, yang bisnis kesehatan, wow, masya Allah. Tapi di sana sikut-sikutannya kencang juga. Ya, menghantamnya juga kencang. Beberapa negara sudah nggak sanggup beli vaksin Pak. Kalau ini berlanjut terus, ada virus baru, kayak mereka kan mau ngambil keuntungan aja tuh. Tapi efeknya mereka nggak sadar bahwa nanti yang terjadi adalah kehancuran negeri-negeri. Negara-negara itu sudah nggak ada lagi nanti tuahnya. Ini semua coba kita lihat. Ya, kita sedih nih dengan negara kita masih kuat Pak. Sahabat kita di tetangga kita, Perdana Menterinya mundur, ya kan? Berarti ada konflik besar, kita nggak ngerti. Kita doakan saja semoga mereka baik-baik saja. Ya, Afghanistan, kita kira baik-baik aja, tahu-tahu masuk Taliban. Akidahnya sama kayak kita, dia bertorikot sama kayak kita. Pergerakannya kita lagi tanda tanya nih, ini apa sih kamu? Dia pergerakannya Ahlussunnah atau tidak? Kita lagi nunggu-nunggu Pak. Jadi saya belum berani beropini apapun. Cuma opini ini gantung. Betul akidahnya sama dengan kita, mazhabnya mirip dengan kita, mereka Hanafi, kita Syafi'i, lalu mereka berthariqah Naqsyabandiyah, Chistiyah, Qadiriyah. Namun jangan terburu-buru dulu. Presiden yang lama juga sama. Presiden yang lama itu sama Pak. Itu thariqahnya Naqsyabandiyah juga, Chistiyah juga, sama, dia gaulnya sama orang-orang itu. Akidahnya Maturidiyah juga, mazhabnya Hanafi juga. Berarti ini perangnya bukan perang akidah. Nih, jangan terjebak. Jadi kita menyebutkan menggantung opini, lalu ditegur juga lagi-lagi jamaah nih ya. Jamaahnya nggak ngerti berita bahasa Arab, bahasa Inggris, terus bilang, "Tat, itu Taliban itu aswaja." Iya, aneh tahu. Kirain antum belum tahu Tat. Jadi dikira kita nggak tahu. Yang dia nggak tahu apa? Presiden yang melarikan diri itu juga seorang aswaja. Terlupa kan antum? Yang nggak aswaja itu dulu kelompok mujahidin itu yang kita nggak tahu itu yang mana. Dia afiliasinya apa dulu? Ya kan mereka pakai tauhid uluhiyah rububiyah al-hakimiyah dulu yang mujahidin, cuma bentar doang kan. Terus Taliban yang lama kan 2001 kan Bapak nanya itu tadi. 2001 masih nyelamatin Osama bin Laden nggak? Osama bin Laden akidahnya apa? Wahabiyah atau Al-Sunnah? Al-Sunnah. Wahabiyah dia. Al-Qaeda. Wahabiyah Pak. Yang mana? Ini mohon maaf ya. Saya mengkritisi Zakir Naik karena dia memuji Al-Qaeda. Gitu. Salah satunya.
Di Indonesia kan ahli tafsir seperti Pak Quraisy Shihab itu dicaci maki. Dia nggak pernah bilang jilbab nggak wajib. Nanti antum bawa-bawa, ente udah ngislamin berapa? Oh, jangan gitu ngomongnya. Emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan? Coba datangin sini. Nggak ada. Itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja. Ya. Terus apa lagi? Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak, ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana? Maka saya tanya kepada orang-orang, dulu kan kita nonton dia 5 tahun saya mempelajari dia. Kita nanya, sebenarnya dia dokter apa dokter sih? Ternyata dia seorang I'm a doctor. Kita ngomong gitu. Medicine dia, kedokteran biasa. Dan dia nggak bisa bahasa Arab seperti para kiai, nggak bisa. Kan kita udah lihat video dia ketika ngomong sama orang Arab nggak bisa jawab. Antum nggak percayanya orang kayak gini tuh telah mengislamkan ribuan orang. Tapi dengan dia mengatakan tawassul itu syirik, itu gimana? Udah berapa miliaran umat yang dianggap musyrik. Oke, anggap dia sudah mengislamkan 1 juta. Yang bertawassul berapa? Berapa juta? Kebayang? Kita cuma ngajak, ayo berpikir dengan kolbu. Ya. Kalau saya ngeritik Zakir Naik bukan berarti saya benci dia loh, Pak. Makanya saya katakan kalau antum ragu dalam bab kristologi, dengerin ke Zakir Naik. Tapi kalau antum dalam fatwa dan akidah ngikutin Zakir Naik, salah besar. Dalam tafsir salah besar. Dia bukan ahli tafsir, dia seorang dokter. Gitu. Ini di akhir zaman salah satu ciri-cirinya di hadis Ibnu Majah adalah yusaddaqu fihal kazib. Yang alim, yang tidak alim dianggap alim. Yang alim yukazzab, itu dibenci. Yang S1, S2, S3 nya tafsir siapa? Dr. Quraisy, Profesor Dr. Quraisy. Tapi antum kan ngeliat anaknya nggak berjilbab, ya kan? Emang ada urusan? Kalau dia anaknya nggak berjilbab, terus dia berarti tidak mewajibkan jilbab? Kan nggak. Baca bukunya tentang jilbab. Satu buku. Minat baca kita rendah sih ya. Oh ya, saya ditegur sama teman saya, bukan minat baca, daya baca kita rendah, Ustaz. Baca sih baca, WA itu kan dibaca mulu kan, tapi daya nangkepnya tuh kurang. Udah kita tulis di situ gak paham-paham juga dia, ya. Maka saya kasih tahu kepada pecinta Zakir Naik, saya nggak pernah benci Zakir Naik. Tapi karena antum mencaci maki ulama, yang ulama ahli tafsir, tapi memuji ini. Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja, ya. Jadi saya kalau ngeritik orang tuh bukan karena benci, itu murni keilmuan, karena ke bawah alam kampus saya itu. Di kampus kita biasa nggak ngeritik-ngeritik. Jangankan Zakir Naik, Imam Fakhruddin Ar-Razi aja kita kritik. Namanya Ar-Razi juga, Pak. Jangankan Fakhruddin Ar-Razi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kita kritik, Pak. Dalam bab ma'rifat qalbiyah itu Imam Ghazali kita kritik. Bukan berarti kita lebih pintar dari Ghazali juga, bukan. Itu murni bab keilmuan. Dalam bab keilmuan ada tesis, ada antitesis, itu biasa. Statement dari seorang Zakir itu kan tesis dia. Kita buat antitesis kan boleh-boleh aja. Saya kalau dibantah sama profesor, emang profesor itu benci sama saya? Kan enggak. Kita di kampus sudah biasa, S1, S2, S3, tiap hari kalau di kelas hantam-hantam terus, selesai cium tangan sama profesor. Antum nggak siap berbeda, nggak siap berbeda. Ini yang saya belum pernah kasih tahu. Dulu saya pembenci Quraisy Shihab. Waktu saya senang sama Zakir Naik, bencinya bukan main. Diam-diam pasangan kita bacaannya buku Pak Quraisy, dia nggak mau dengar dari suaminya. Apa tuh Pak Quraisy? Gitu saya ngomongnya. Dibelilah koleksi bukunya Pak Quraisy. Kadang kita lihat begitu, kita diam-diam baca juga. Gengsi kan? Baca buku istri, gengsi Pak. Dia tidur, kita baca bukunya.
Ternyata asik, udah dicoret-coret semua, mana yang penting-penting, mana kata-kata tentang jilbab wajib tidak wajib, ternyata wajib. Kak Ar-Razi yang salah. Kita yang sekolah, yang nyantri itu bisa berubah-ubah, masa antum nggak mau berubah? Imam Syafi'i bisa berubah, masa kita nggak mau berubah opini? Ya, gitu Pak ya. Udah kepada mana nih? Tapi ini penting ya. Ada lagi? Ya.